Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Kolbi. Saya mahasiswa di STI Alhamidiyah Jakarta. Saya semester 7 di kelas PAI 7B. Di sini saya akan merangkum mata kuliah Psikologi Agama yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Nurwahidin. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, yang pertama ya, di sini ada psikologi dan cabang psikologi. Nah, ini ada filsafat, ada psikologi dan psikologi agama. Apa sih maksudnya? Yang pertama, di sini ada filsafat. Nah, filsafat ini adalah induk dari segala ilmu atau bapaknya ilmu. Atau biasa saya sebut itu Godfather of Knowledge. Nah, jadi filsafat itu adalah semua ilmu-ilmu diketuai gitu, yang berujung pada filsafat itu. Nah, di filsafat ini banyak memiliki cabang. Ada filsafat pendidikan, filsafat agama, filsafat ibadah dan segala macam, termasuk filsafat psikologi. Jadi, psikologi ini adalah ilmu yang bercabang dari filsafat. Gitu ya. Jadi psikologi adalah cabang dari filsafat. Nah, psikologi sendiri mempunyai cabang lagi. Ada banyak psikologi pendidikan, psikologi umum, ya, termasuk psikologi agama. Nah, di sini psikologi agama di sini yang akan kita pelajari, ya. Jadi runtutannya seperti itu. Pertama ada psikologi agama, ada filsafat, turun ke bawah lagi ada psikologi, turun ke bawah lagi ada yang namanya psikologi agama. Jadi gitu ya. Dan yang kita pelajari adalah tentang psikologi agama. Psikologi agama terdiri berasal dari dua kata yaitu psikologi dan agama. Nanti bakal kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah definisi psikologi. Secara harfiah, psikologi berasal dari dua kata yaitu psyche dan logos. Psyche itu artinya jiwa dan logos artinya ilmu. Jadi psikologi itu adalah ilmu tentang jiwa. Nah, definisi ini menimbulkan masalah ketika psikologi masih menjadi satu dengan filsafat. Nah, setelah berdiri sendiri timbul pertanyaan apa jiwa itu? Nah, jiwa merupakan sesuatu yang abstrak, tidak bisa dibuktikan secara empiris atau secara nyata. Nah, itu jiwa. Yang tampak hanya gejalanya yaitu perilaku. Dalam kata lain, psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, yaitu tentang perilaku gitu. Jadi kita mempelajari tentang perilaku. Perilaku apa aja gitu. Yang tadi saya sebutkan cabang psikologi banyak gitu. Nah, karena kita ini adalah mata kuliah psikologi agama, berarti kita mempelajari ilmu tentang perilaku, tentang agama gitu. Nah, di sini ada definisi agama. Agama merupakan sebuah sistem yang mengatur keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pada dasarnya agama itu adalah sebuah sistem yang mengatur keyakinan kita, gitu. Keyakinan kita atas Tuhan yang Maha Kuasa. Sistemnya apa aja, gitu kan? Banyak sistem yang untuk mengatur kita, seperti fikih, akidah, tauhid itu adalah sebuah sistem-sistem yang akan mengatur kita akan keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tidak semena-mena hanya keyakinan aja, gitu. Jadi keyakinan itu akan diperkuat lagi oleh sebuah sistem yang tadi saya sebutkan tentang fikih, tentang akidah, tentang tauhid. Nah, itu sistem-sistem yang mengatur keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Secara definitif, pengertian mengenai agama menurut Harun Nasution yaitu satu, pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Apa sih kekuatan gaib ini? Ya, kekuatan gaib itu nggak terlihat gitu. Kita harus mengakui pengakuan kita terhadap ada hubungannya manusia dengan kekuatan gaib.
Jadi kita harus percaya akan ada hal yang gaib. Allah itu gaib, tidak bisa dilihat oleh kita. Gitu. Tapi kita harus bisa meyakini, gitu. Kita bisa merasakan. Pengakuan terhadap ada kekuatan gaib yang menguasai manusia. Ya, kita ini makhluk manusia yang lemah. Apa itu? Kita hanya diciptakan. Ada yang lebih menguasai kita. Kita itu bukan apa-apa. Tanpa ada jiwa, ruh yang ada dalam kita. Manusia itu hanya jasadnya saja. Dalamnya itu ada jiwanya. Gitu. Yang ketiga, mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada dalam luar dari manusia dan mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia, kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Nah ini, jadi kita dalam bentuk apapun, kita harus mengandung pengakuan pada sumber yang tadi sama, yaitu kekuatan gaib yang bisa mempengaruhi perbuatan kita di bawah alam sadar kita, gitu, yang akan mempengaruhi perbuatan manusia, gitu. Yang keempat, kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Nah, itu agama tuh menurut Harun Nasution. Yang kelima, suatu sistem tingkah laku atau code of conduct yang berasal dari kekuatan gaib. Yang keenam, pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib. Nah, kita kayak sholat, ya, puasa, kita kan nggak tahu, ya kan? Dari Allah Subhanahu Wa Taala secara gaib yang diperantarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Baru kita meyakini bahwa kita beragama. Gitu. Yang ketujuh, pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang dapat dalam alam sekitar manusia. Ya, seperti kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya lemah, bukan apa-apa tanpa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Dengan kekuatan dan ketakwaan ini, kita dijadikan manusia yang beragama. Yang kedelapan, ajaran-ajaran diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. Nah, ini dia. Agama itu adalah ajaran yang diwahyukan Allah kepada manusia melalui seorang rasul. Yang kita ketahui bersama-sama, yang kita yakini bersama-sama. Orang Islam itu menganut agama Islam dengan mempercayai bahwasannya ada seorang utusan Allah, yaitu Rasulullah, yang membawa wahyu berupa Al-Quran. Gitu. Kita meyakini, mengikuti, dan menjauhkan kita dari larang-larangannya. Gitu. Nah, ini adalah secara definitif ya agama menurut Harun Nasution. Nah, menurut Zakiyah Derajat, psikologi agama adalah suatu cabang ilmu yang meneliti tentang pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku manusia atau mekanisme yang bekerja dalam diri seorang karena cara berpikir, bersikap, bereaksi, dan bertingkah laku seorang tidak dapat dipisahkan dari keyakinannya karena keyakinan itu masuk dalam konstruksi kepribadiannya. Maksudnya apa? Jadi psikologi agama ini kita meneliti menurut Zakiyah Derajat ya, ada cabang ilmu yang meneliti tentang pengaruh agama. Jadi agama itu mempengaruhi tingkah laku kita, kepribadian kita. Gitu. Untuk orang yang nggak beragama, tingkah lakunya seperti apa? Orang Islam tingkah lakunya seperti apa? Gitu. Orang beragama itu mencerminkan, yang meneliti tentang pengaruh agama terhadap apa yang kita yakini. Gitu. Ini adalah psikologi agama. Jadi di agama tertentu seperti apa? Di agama Islam seperti ini, Kristen seperti ini, gitu. Karena apa sih? Karena itu kan cara berpikir kita terbatasi dengan keyakinan kita. Bagaimana sih bersikap kita dengan keyakinan kita tuh seperti apa sih? Dan kita bereaksi itu seperti apa sih? Gitu. Nanti diteliti oleh tentang pengaruh agama tersebut. Kenapa sih anak ini bisa kayak gini, orang ini bisa kayak gini, kenapa? Nah ini menurut Zakiyah Derajat. Nah, lanjut. Ini ada ruang lingkup psikologi agama. Nah, ruang lingkupnya antara lain
bermacam-macam emosi yang keluar alami atau di bawah alam sadar kita yang sedang beribadah gitu. Maksudnya apa bermacam-macam emosi atau ekspresi ketika kita berbuat atau melakukan beribadah seperti sholat, membaca Quran dan lain-lain. Apakah hati kita tenang? Apakah kita merasa was-was? Nah, jadi psikologi agama itu ruang lingkupnya salah satunya itu ya emosi kita apa namanya ekspresi kita seperti apa ketika kita sedang beribadah, ketika sholat, baca Quran. Apakah ada ketentraman dalam hatinya, ketenangan dalam jiwanya. Nah, itu. Yang kedua, ruang lingkupnya itu perasaan seseorang terhadap Tuhannya. Apakah dia merasakan ketentraman atau tidak? Nah, ini. Jadi perasaan seseorang terhadap Tuhannya itu ada dalam ruang lingkup psikologi agama. Si orang ini takut atau tidak, dia tentram atau tidak, dia nyaman atau tidak. Nah, itu. Yang ketiga, mempelajari atau meneliti dan menganalisis pengaruh keyakinan hendak mempunyai hidup sesudah mati pada tiap-tiap orang. Nah, dalam ruang lingkup ini kita mempelajari dan meneliti serta menganalisa keyakinan kita yang hendak mempunyai hidup sesudah mati. Nah, ketika orang beragama, dalam ajaran agama Islam tersendiri, kita mengenal adanya hidupan setelah di dunia atau ketika kita mati ada dalam alam barzah sampai ke akhirat pada tiap-tiap orang. Nah, ini dalam kita menyikapi keyakinan ini, keyakinan kita mempunyai hidup sesudah mati itu seperti apa kita? Nah, itu ruang lingkup psikologi agama. Meneliti dan mempelajari kesadaran dan perasaan orang terhadap sikap dan perbuatan dalam kehidupan. Ya, jelas. Namanya juga psikologi tentang perilaku seseorang. Kita teliti gitu. Terhadap sikap perbuatannya dalam kehidupan. Dalam hidup itu seperti apa? Dalam agama dia, adab sopan santunnya seperti apa? Nah, itu. Moralnya itu seperti apa? Yang kelima, meneliti dan mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci dengan kelegaan batinnya. Nah, ini seperti sama nomor 1. Diteliti dah tuh. Ketika si orang ini habis baca Quran, batinnya merasa sedih. Diteliti kenapa dia sedih ketika membaca Al-Quran. Berarti kan dalam jiwanya, hal yang abstrak itu mempengaruhi perilakunya gitu. Diteliti kenapa sih gini. Ketika dia baca Quran lega, tenang. Ketika dia setelah sholat, tenang. Ketika membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dia tenang, lega rasanya. Diteliti kenapa sikap dia seperti ini ketika sesudah membaca Al-Quran. Gitu. Dan selanjutnya kegunaan psikologi agama terhadap pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam berperan sebagai konduktor, ya. Pendidikan Islam ini berperan sebagai konduktor dari orang yang bertanggung jawab, yaitu orang tua, yang mengarahkan, membimbing, dan mengajarkan agama Islam kepada seorang anak tentang bagaimana mereka bisa memiliki karakter yang beradab sebagaimana hakikatnya muslim yang baik. Ya, kegunaan psikologi agama terhadap pendidikan agama Islam, nah ini, mulai dari hal yang kecil. Pendidikan agama Islam itu menjadi penghubung gitu. Bagaimana orang tuanya ini mendidik anaknya agar memiliki karakter atau memiliki tingkah laku perilaku, membimbing anaknya memiliki perilaku yang beradab sebagaimana hakikatnya muslim yang baik gitu. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 13 yang artinya, hai anak, janganlah kau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang amat besar. Ya, jadi si anak ini dalam wahyunya itu memerintahkan pada anaknya itu jangan menyekutukan Allah. Salah satunya, ini adalah tanggung jawab orang tua mendidik anaknya agar tidak mensekutukan Allah, mempersekutukan Allah. Gitu. Jadi, salah satu kegunaan psikologi agama adalah yang bertanggung jawab itu adalah orang tua. Barulah setelah orang tua ada guru. Nah, tapi yang berperan besar, yang paling utama ialah orang tua. Dia yang mengarahkan, membimbing dan mengajarkan
tentang agama Islam kepada seorang anaknya, tentang bagaimana mereka bisa memiliki karakter yang beradab. Itu intinya adalah membimbing pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya adalah membimbing kita, mengarahkan kita, mengajarkan kita untuk memperkenalkan kita sejak dini terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan kepada anak kita itu dengan rasa kasih sayang. Contohnya itu misalkan kita suruh sholat, tapi jangan nyuruh doang. Nah ini tidak hanya dengan memerintah, namun dengan mencontohkan kepada anak-anak kita. Nah, dari hal yang kecil, contoh buang sampah di tempatnya, jangan buang sampah sembarangan. Jangan kita, misalkan anak kita masih kecil, kita didik buang sampah sembarangan, terus kita omelin, hei nak jangan kayak gitu. Kita nyuruh doang tapi kita nggak praktekin, kita nggak nyontohin. Karena anak itu mirroring kepada orang tuanya, mencontoh perilaku orang tuanya gitu. Jadi cara kita membimbing, mengarahkan, mengajarkan itu dengan cara kita menjadi tauladan bagi anak-anak kita. Jangan hanya memerintah gitu. Jangan hanya memerintah, namun dengan mencontohkan kepada anak-anak kita. Ketika kita memerintahkan saja, sang anak tidak akan merasakan nikmatnya diarahkan dan dibimbing, tidak akan merasakan kasih sayang kalau hanya diperintah gitu. Nah, pendekatan psikologi agama dalam pendidikan Islam itu ternyata telah dilakukan di periode awal perkembangan Islam itu sendiri. Fungsi dan peran kedua orang tua sebagai teladan yang terdekat kepada anak yang telah diakui dalam pendidikan Islam. Bahkan agama dan keyakinan seorang anak dinilai sangat tergantung dari keteladanan pada orang tua mereka. Nah ini, tak heran jika Sigmund Freud menyatakan bahwa keragaman anak terpola dari tingkah laku bapaknya. Ya, menurut Sigmund Freud kayak gitu. Bener juga. Namanya ayah adalah kepala rumah tangga. Dia harus bisa mencontohkan pada istrinya, terlebih kepada anaknya. Gitu. Jadi pendekatan psikologi agama terhadap pendidikan agama Islam dimulai dari keluarga. Nah, jadi kita dibimbing sama orang tua. Nanti ketika kita punya anak, jangan hanya memerintah, kita mencontohkan. Nah, secara tidak langsung akan membuat psikologi agama seorang anak akan terbangun. Gitu. Dia akan menyadari bahwasanya dia beragama Islam, dia seorang Muslim yang baik. Bagaimana cara bertingkah laku yang baik, gitu. Ketika ada penyimpangan, nah di situ kita teliti bagaimana si orang tua mendidiknya, membimbingnya, gitu. Bagaimana si anak ini, kenapa dia tidak menjalankan aturan-aturan syariat agama Islam, kenapa? Gitu. Lanjut, pembentukan jiwa keagamaan pada anak diawali. Yang pertama sejak sebelum dilahirkan. Nah ini kita pembentukan jiwa keagamaan. Sebelum dilahirkan, maksudnya adalah ketika orang tua memilih jodoh berdasarkan ajaran agama. Nah, jadi orang tua sendiri, orang tuanya dulu sebelum menikah dia memilih jodoh secara berdasarkan ajaran agama, yaitu pertama harta, terus paras wajah, keturunan, atau tidak, ketika tidak ada yang lain, tidak memiliki harta atau paras atau keturunan, pilihlah yang utama yaitu agamanya. Nah, jadi memilih yang baik. Jadi memperbaiki keturunan. Melahirkan penerus kita dengan memiliki jodoh yang baik. Berdoa sama Allah. Ketika yang kedua mengandung. Nah, ketika mengandung sering dibacakan ayat suci Al-Qur'an. Nah, ketika dalam kandungan, udah menikah dalam kandungan, sering dibacakan surat Al-Qur'an seperti surat Maryam, surat Yusuf, nah itu dibacakan. Lalu diberi asupan makanan yang halal. Ketika ibu mengandung, berikanlah asupan makanan yang halal agar jadi si anak itu menjadi anak yang penurut. Gitu. Yang kedua, setelah lahir,
Kepada sang anak-anak diperdengarkan kalimat tauhid. Ya. Yang kedua azan. Yang terakhir adalah iqomah. Ketika anak lahir, sang ayah harus membacakan, diperdengarkan. Jadi ketika dia lahir, yang pertama kali ia dengar ada kalimat tauhid, azan, iqomah. Itulah nanti yang membimbing mereka akan menjadi Islam atau bukan. Nah, di usia ke-7 hari kita akikahkan sekaligus diberikan nama yang baik, gitu. Pun kita belum bisa mengakikahkannya pada usia ke-7 hari, tidak apa-apa. Yang penting diberikan nama yang baik karena nama adalah doa, gitu. Jangan diberi nama asal-asalan. Yang keempat, setiap periodenya diberikan makanan yang halal serta dilakukan dengan penuh kasih sayang. Di setiap jenjang usianya dari usia 1 sampai 7 sampai dewasa, kasihlah makanan yang halal, jangan kasih makanan yang haram. Nah, nanti akan mempengaruhi kondisi sang anak. Perlakukanlah dengan kasih sayang, jangan kekerasan. Nah, pada dasarnya yaitu adanya hubungan timbal balik antara jiwa dengan tubuh. Nah, ketika kita merasakan apa namanya kesedihan, nah kan nanti kelihatan ketika dia mengekspresikannya. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika jiwanya rusak, nah akan mempengaruhi tubuhnya. Kegunaan psikologi agama dalam disiplin ilmu lain. Nah, yang pertama adalah ilmu politik. Nah, kegunaan psikologi agama nih yang pertama ya. Ketika kolonial Belanda memanfaatkan hasil kajian psikologi agama untuk kepentingan politik, pendekatan agama yang dilakukan oleh Snowhorn terhadap para pemuka agama dalam upaya mempertahankan politik penjajahan Belanda di tanah air. Nah, dulu seorang Snowhornye ini memanfaatkan psikologi agama kepada kemuka agama atau seperti ulama. Nah, untuk apa? Untuk kepentingan politiknya sendiri. Dia tahu mayoritas yang beragama seperti apa, dia pelajari agamanya. Untuk apa? Untuk mempertahankan politiknya, untuk menghancurkan. Hanya untuk kepentingan politik. Jadi bisa tuh. Dengan mempelajari psikologi agama masyarakat tertentu untuk kepentingan politik. Yang kedua, bagi industri atau ekonomi. Nah, pada tahun 1950-an, nah, di perusahaan minyak Stanford diselenggarakan ceramah agama Islam untuk para pemuka agama setempat. Nah, kegiatan ini bahwa ajaran agama mengandung nilai-nilai moral yang dapat menyadarkan para buruh dari perbuatan yang tidak terpuji dan merugikan perusahaan. Nah, ketika diajarkan yang baik-baik, perusahaan itu bisa jadi maju. Gitu. Jadi, mempengaruhi psikologi agama dengan adanya ceramah oleh para pemuka agama setempat dalam kegiatan tersebut akhirnya membuahkan hasil yang bagus gitu. Nah, sebaliknya pada tahun 1979 perusahaan tekstil di Majalaya pernah melarang buruhnya menunaikan sholat Jumat. Nah, ketika si buruh ini dilarang, otomatis psikologi agamanya diserang. Dilarang tuh sholat Jumat. Nah, malah waktu istirahat siang ini sholat Jumatnya mengurangi jumlah jam kerja. Akan mengurangi produksinya. Nah, setelah pelarangan itu dilaksanakan, buruh dipaksa tetap bekerja. Nah, ternyata produksi itu menurun secara drastis. Nah, itu. Mungkin itu ya. Nah, lanjut. Dalam penelitian psikologi agama perlu diperhatikan antara lain. Yang pertama, memiliki kemampuan dalam meneliti kehidupan dan kesadaran batin manusia. Harus memiliki kemampuan dalam meneliti kehidupan dan kesadaran batin manusia. Yang kedua, memiliki keyakinan bahwa segala bentuk pengalaman dapat dibuktikan secara empiris. Nah, kita harus meyakini segala bentuk pengalaman dapat dibuktikan secara empiris, secara nyata. Yang ketiga, dalam penelitian harus bersikap filosofis dan spiritualis. Yang keempat, tidak mencampur adukan antara fakta dengan angan-angan atau perkiraan khayali atau yang cuma angan-angan aja, jangan dicampur adukan.
harus secara filsafat. Mengenal baik masalah-masalah psikologi dan metodenya. Nah, ketika kita ingin menjadi peneliti psikologi agama, harus diperhatikan itu. Kita harus mengenal masalah-masalah psikologi dan metodenya kayak gimana, jangan asal-asalan aja. Yang keenam, memiliki konsep mengenai agama serta mengetahui metodologinya. Kita harus tahu konsep agama tertentu tuh harus kayak gimana. Kita harus tahu metode-metode juga. Menyadari tentang adanya perbedaan antara ilmu dan agama. Yang kedelapan, mampu menggunakan alat-alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Nah, harus bisa menggunakan penelitian, alat-alat penelitian, jangan gaptek. Kalau kita gaptek susah untuk menelitinya seperti apanya. Nah, metode dalam psikologi agama ada dua. Dua. Yang pertama dokumen pribadi dan kuesioner dan wawancara. Nah, dokumen pribadi ada 4 poin. Yang pertama adalah teknik nomotetik. Nah, teknik adalah untuk menarik kesimpulan dari dokumen yang diteliti. Ketika dokumen kita sudah kumpulkan banyak dokumen, nah kita menarik kesimpulan dari dokumen tersebut yang telah kita teliti. Yang kedua ini mengukur selanjutnya yang ini ya, mengukur perangkat sifat seperti kejujuran, ketekunan, kepasrahan sejumlah individu dalam suatu kelompok. Yang kedua ada teknik analisis nilai. Teknik ini digunakan dengan dukungan analisis statistik. Data yang dikumpulkan diklasifikasikan menurut teknik statistiknya dan dianalisis untuk dijadikan penilaian terhadap individu yang diteliti. Nah, ini ada teknik untuk menganalisa dengan cara statistik. Yang ketiga, teknik ideografi. Teknik ini digunakan untuk memahami sifat dasar atau tabiat manusia. Teknik ini juga merupakan pendekatan psikologis yang digunakan untuk memahami sifat-sifat dasar tabiat manusia. Nah, ini adalah pendekatan psikologis, ya. Teknik ideografi ini pendekatan secara psikologis. Yang keempat, teknik penilaian terhadap sikap. Teknik ini digunakan dalam penelitian terhadap biografi, tulisan atau dokumen yang ada hubungannya dengan individu yang akan diteliti. Nah, jadi berdasarkan dokumen tersebut, kemudian ditarik kesimpulan bagaimana pendirian seseorang terhadap persoalan-persoalannya yang dihadapinya dalam kaitan hubungannya dengan pengalaman dan kesadaran agama. Nah, jadi ada 4 teknik dalam dokumen pribadi. Selanjutnya ada kuesioner dan wawancara. Nah, metode kuesioner dan wawancara yang pertama adalah mengumpulkan pendapat masyarakat. Dikumpulkan. Yang kedua, skala penilaian. Yang ketiga, tes. Yang keempat, ada eksperimen. Kita mengeksperimenkan. Gitu. Bagaimana seseorang perasaannya ketika memiliki agama atau tidak mempunyai agama. Kita bereksperimen. Menurut mereka agama itu apa. Yang kelima, kita observasi melalui pendekatan psikologi dan antropologi. Yang keenam, studi agama berdasarkan pendekatan antropologi budaya. Yang ketujuh, pendekatan terhadap perkembangan. Perkembangannya seperti apa? Yang ke-78, metode klinis dan proyektivitas, metode umum proyektivitas, analisis nomotatik, studi kasus, dan survei. Nah, ini adalah kuesioner dan wawancara. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya rangkum, saya bisa resume dari video mata kuliah yang diampu oleh Bapak Muhammad Turwahidin selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi agama. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa tonton langsung video aslinya, nanti linknya saya akan taruh di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.